Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Alferiswari dengan NIM 120 140 dari kelas metode Bani RD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari metode penelitian. Oke, untuk judul penelitian yang saya angkat adalah analisis tingkat kebutuhan ICU pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sao Paulo, Brazil menggunakan metode neural network dengan bantuan software Orange. Untuk latar belakang dari penelitian yang saya angkat adalah pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan dampak besar di seluruh dunia, di mana peningkatan kasus sangat signifikan. Walau sebagian besar hanya kasus ringan, tapi sekitar 20% kasus memerlukan perawatan intensif, terlebih jika memiliki penyakit bawaan yang mana dapat memperburuk risiko yang akan terjadi. Kemudian, terdapat sebuah jurnal di mana teknologi neural network dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kebutuhan ICU pada pasien COVID-19, di mana hal ini diharapkan dapat membantu rumah sakit agar memberikan perawatan yang tepat. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana teknologi neural network dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kebutuhan ICU pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sao Paulo, Brazil. Terus ada bagaimana kinerja dari model neural network ini dalam memprediksi tingkat kebutuhan ICU. Terus seberapa akurat model neural network ini dalam memprediksi tingkat kebutuhan ICU. Terus bagaimana penggunaan software Orange sebagai alat bantu dalam analisis data, bagaimana hasil prediksi tingkat kebutuhan ICU pada pasien COVID-19 dapat membantu sistem kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitian yaitu mengembangkan model prediksi yang akurat untuk memprediksi tingkat kebutuhan ICU pada pasien COVID-19 menggunakan teknologi neural network. Terus menguji kinerja model neural network dalam memprediksi tingkat kebutuhan ICU dengan akurasi yang tinggi, mengevaluasi penggunaan software Orange sebagai alat bantu dalam analisis data, terus menyediakan informasi yang berguna bagi sistem kesehatan dalam meningkatkan kemampuan dalam menangani pandemi COVID-19, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi penanganan COVID-19 yang lebih efektif melalui penggunaan teknologi neural network. Untuk batasan masalah tuh yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada prediksi tingkat kebutuhan ICU pada pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Sao Paulo, Brazil. Dan data yang digunakan juga hanya dari bulan Maret hingga Juni 2020. Metode yang digunakan untuk memprediksi tingkat kebutuhan ICU pada pasien COVID-19 adalah algoritma neural network dan menggunakan software Orange sebagai alat analisis data. Terus yang keempat, ada penelitian ini tidak membahas aspek pengobatan atau perawatan pasien COVID-19, tapi hanya fokus pada prediksi tingkat kebutuhan ICU. Kemudian, penelitian ini tidak membahas faktor-faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan ICU pada pasien COVID-19, seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Untuk manfaat penelitian, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan pasien COVID-19 dengan menggunakan model prediksi tingkat kebutuhan ICU yang akurat. Kemudian ada memberikan panduan bagi tenaga medis untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih cepat dalam memberikan perawatan ICU pada pasien COVID-19. Kemudian memberikan kontribusi pada penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, khususnya dalam penggunaan metode neural network untuk memprediksi tingkat kebutuhan ICU. Kemudian menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, baik dalam pengembangan model atau pengembangan algoritma. Kemudian ada meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi dan analisis data dalam bidang kesehatan. Oke, untuk tinjauan pustaka, di sini saya mencantumkan 5 jurnal yang relevan dengan penelitian yang saya angkat.
Dan kelima jurnal ini secara keseluruhan membahas tentang analisis dan evaluasi dari data pasien COVID-19 di negara-negara lain dan menggunakan teknologi neural network juga. Untuk dasar-dasar teorinya di sini ada COVID-19, ICU, neural network, terus orange, hipoksia, antivirus. Nah, untuk metode penelitian, tahapan-tahapannya tuh ada, pertama tuh menentukan penelitian, kayak masalahnya apa aja, terus pengumpulan data. Nah, pengumpulan data pada penelitian ini saya bersumber dari Kaggle, terus pengolahan data, seperti eh, eh, kolom-kolom mana saja yang akan dilakukan analisis nanti. Terus analisis data di sini saya menggunakan bantuan software, yaitu software Orange, kemudian validasi data, dan terakhir eh, penarikan kesimpulan. Oke, sekian saja presentasi tugas besar metode penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.